Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration by the Terrace. Video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu materi yang cukup detail dan saya harap teman-teman mengikutinya dari awal hingga akhir ya, karena jangan sampai di skip, karena kalau di skip takutnya ada penjelasan yang tidak bisa diterima, tidak bisa ditangkap ya, nggak nyambung jadinya. Nah, jadi pembahasan kali ini adalah membahas tentang buku berjudul Membeli Emas dengan Harga Diskon 50% ya, karya Abraham Santosa. Nah, sebenarnya buku ini cukup detail ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli emas dengan harga diskon 50%, buku ini sangat recommended ya untuk dipelajari. Dan Pak Abraham menjelaskan dengan sangat jelas sekali, sangat detail. Cuma memang kadang-kala ya ada orang yang senang membaca, ada orang yang senang diajari langsung. Jadi kalau teman-teman mau belajar langsung dengan beliau, bisa langsung menghubungi Pak Abraham Santosa untuk mengetahui informasi tentang kelas beliau ya. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan gambaran singkat ya mengenai perhitungan bagaimana sih kita kok bisa sampai ke ide membeli emas dengan harga 50%. Ya, di sini saya mencoba untuk menjelaskan ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke trading view ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa melihat saya menampilkan harga emas tidak sepanjang masa sih, tetapi ini dari tahun berapa nih? 2006 ya. Tahun 2006 hingga sekarang ya, hingga sekarang. Nah, jadi saya mau memberikan gambaran dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan membeli emas di harga membeli emas di harga 50%. Itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika kita membeli emas ya dengan harga 50% itu adalah di pasar berjangka, di mana ketika harga itu turun, apakah dia harganya itu pernah mencapai harga 50%? Idenya itu tidak pernah. Karena apa? Karena begitu harga itu, ini kan sekarang harganya kan di sekitar 1805 ya. Nah, tadi pagi sekitar 1810, 1811. Nah, sekarang udah sampai di level 1806, 1805. Nah, setengahnya itu sekitar di 905. Sekitar 900-an. Nah, memang harga emas pernah mencapai harga 900-an ya di sekitar tahun 2009-an ini. Tetapi habis itu harganya naik terus. Kemudian pernah turun ya, tetapi naik dan turunnya ini tidak pernah mencapai kembali ke harga 900 ini gitu loh. Artinya ya, kalau di pasar berjangka kita kan sebenarnya tidak membeli harga untuk full ya, beda dengan beli di saham. Kalau di saham, di pasar saham itu kita membeli suatu emiten tuh full ya, walaupun belinya adalah fraksi dalam lembaran lot ya, satu lotnya 100 lembar, tapi itu full gitu, full dalam arti harganya dari 0 sampai harganya itu sendiri. Kayak misalnya contohnya harga misalnya satu emiten, harga saham ABC gitu ya, harganya 500, itu berarti harganya ya kita dari 0 sampai 500 itu kita beli utuh 500-nya. Tetapi kalau kita membeli di pasar berjangka ya, membeli emas di pasar berjangka, itu sebenarnya kita nggak beli full harga. Misalnya di sini adalah 1800 ya, 1800, harga 1800 itu kita pakai full, itu enggak gitu. Nah, jadi idenya adalah seperti itu. Jadi kita harganya, idenya hanyalah sebagian harganya. Nah, sampai seberapa lama ya? Sampai sejauh kita mau menghold SAUUSD atau emas yang kita transaksikan itu. Jadi kita tahan, misalnya kita tahannya hanya sampai sebatas 50%, which is harga itu tidak pernah mencapai 50% gitu loh. Kemungkinan. Ini disclaimer ya. Jadi ini dengan asumsi bahwa harga emas tidak mungkin turun sampai melewati batas 50% ini gitu dari harga sekarang. Nah,
Oke, sekarang saya ke Excel ya untuk memberikan perhitungan secara detail. Ini perhitungan Excel ini sudah saya buat dan mudah-mudahan dengan Excel ini membantu teman-teman untuk memahami ya yang namanya membeli emas ya di pasar berjangka itu seperti apa, dan itu sebenarnya kan sama ya seperti kita bertransaksi dengan pair forex ya, seperti entah itu pound sterling dolar atau euro USD dan lain-lain ya, pair yang lain. Nah, SLUSD atau gold ya itu bisa kita transaksikan nih di pasar berjangka ya, dimana contohnya ya saya akan menggunakan, saya akan coba untuk pelan-pelan menjelaskan di akun yang saya miliki ya, itu saya memiliki dua gold dan XAUUSD ya, dua emiten di mana berkaitan dengan emas, yang satu gold, yang satu XAUUSD. Nah, yang atas ini yang gold ini adalah kontrak size-nya 100, ini adalah yang biasa, yang normal. Biasanya tuh di broker-broker yang standar ya, akun standar di broker-broker seperti FBS, Insta standar, kemudian Hot Forex standar ya, dan yang lain-lain ya, itu rata-rata kontrak size-nya 100. Tapi entah gimana ketika saya mengecek di Insta ya, ini yang sen ya, itu ternyata kontrak size-nya 500. Saya nggak tahu kalau yang standar apakah sama, mungkin sama juga nih yang SLUSD nya sama-sama 500 juga. Tapi anyway ya, yang penting itu kita melihat ke kontrak size-nya itu sendiri. Nah, mungkin teman-teman lebih baik fokus untuk melihat di yang kontrak size-nya 100 saja ya, sebagai untuk memudahkan teman-teman, karena ini yang paling umum. Nah, misalnya harganya sekarang ini di 1810. Nah, 1810 dengan kontrak size-nya adalah 100. Nah, sebenarnya satu lot ini tuh sebenarnya kan, kita kalau beli emas itu kan dalam bentuk gram atau kilo ya biasanya, kalau kita beli di Pegadaian atau di pasar tuh, atau di toko emas gitu kan, bukan lot kan. Nah, sebenarnya satu lot itu berapa sih, berapa gram gitu kan. Nah, jadi yang dimaksud dengan satu lot itu adalah 100 troy ounce, beratnya 100 troy ounce. 100 troy ounce itu berapa gram sebenarnya. Jadi 1 troy ounce itu sebenarnya adalah 31,1 gram ya, alias kalau misalnya satu lot yang adalah 100 troy ounce berarti kita membeli 3110 gram alias 3,11 kilo gitu ya. Nah, beda dengan yang kontrak size-nya 500. Kalau kontrak size-nya 500 maka satu lotnya 500 troy ounce dan harga berapa gram ya, berapa gram kan, satu troy ounce kan 31,1 gram, berarti berapa gram nih kalau yang kontrak size 500, satu lot dengan kontrak size 500 itu adalah 15.550 gram atau 15,5 kilogram. Nah, tapi kita kan beli barang yang enggak lah ya, kita beli dalam bentuk beli langsung 3,11 kilo atau 15,5 kilo kan enggak. Kita kan beli paling ya 1 kilo gitu kan, atau di bawahnya itu ya dalam bentuk gram-graman lah ya. Nah, jadi kita kepengen tahu nih sebenarnya kalau kita belinya cuma 1 kilo ya di kontrak size 100 itu sebenarnya berapa lot sih. Ternyata ya kita tinggal bagi saja ya kan, satu ini dibagi 3,11 ketemunya adalah 0,32, atau kalau di akun dengan kontrak size 500 besaran lot yang kita perlu buka adalah 0,06 untuk membeli emas berukuran 1 kilo. Nah, berapa modalnya? Nah, dengan harga ini ya, tadi kita kalikan 1 dikalikan 100 dikalikan 18.810 ya, kita terus dibagi menjadi 3, maka modal dalam 1 kilogram dalam
modalnya yang kita perlukan dalam 1 kilogram itu perkalian nih ya, 1 dikali 100 dikali 1810 dikalikan 0,32 lot, karena besaran lotnya adalah 0,32. Itu berapa? 58.199,36. Sorry ya, tadi saya salah ngitung ya, hitungannya benar tuh. Kontrak size dikalikan harga dikalikan besaran lot, lotnya kan 0,32, jadi jawabannya adalah 58.200 dolar untuk beli 1 kilo. Nah, dengan kurs 14.500 itu artinya sekitar 844 juta rupiah modal yang diperlukan untuk beli 1 kilo. Nah, sekarang bagaimana kalau harganya naik atau turun? Ya kan, kalau harganya naik ya kita untung, tapi kalau harganya turun maka turunnya berapa gitu kan. Katakanlah kita mau turunnya 1 pip, dari 18.10 ini turun 1 pip. Turun 1 pip itu berarti dengan besaran lot yang tadi ya 0,32 itu berarti kita mengalami floating berapa sih? 0,32 dolar, alias kalau dalam rupiah 4.600, hampir 5.000 rupiah untuk 1 pipnya. Jadi harganya turun 5.000 rupiah nih kalau harganya turun 1 pip. Demikian pula kalau harganya naik, ya kan. Nah, tapi kalau kita belum lepas, belum kita close ya transaksinya, kan ini masih floating. Masalahnya ya kan, duit kita itu cukup nggak kalau seandainya itu floatingnya sampai 50% gitu, dari harga yang semula. Kenapa 50%? Karena kan begini, tadi dengan teori yang saya bilang tadi nih, di sini ya, di buku ini ya kan, di buku ini kan bicara tentang beli emas di harga 50%. Nah, maka kita harus memastikan bahwa harga itu tidak pernah melewati 50% ini gitu. Sebenarnya dia ya paling dalam tuh segini lah, ya kan. Kalau dia turun-turun paling dalam tuh segini nih di harga ini nih ya. Ini kapan ya ini ya? Desember 2015 ya kan. Tapi ya nggak ada salahnya kalau kita buat harga diskon 50%. Jadi kalau misalnya turunnya 50%, itu gimana? Nah, kalau harganya beli emas di harga 50%, ngitungnya adalah ya udah dari harga yang ini kita kali 50% nih. Saya rumusnya ini ya. Dari harga yang F4 ini kali 50% sama dengan berapa? 905 dolar ya untuk satu lotnya. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau beli dalam 1 kilo ya, itu kalau saya beli dengan harga 50%, itu berapa sebenarnya? 50% itu berapa? Ya 29.100 dolar alias 421 juta. Nah, jadi yang penting ini hitung-hitungannya sebenarnya simpel aja. Anda tinggal ngitung aja yang aslinya kalau modal 1 kilogram dalam rupiah adalah 843 juta. Tinggal dibagi 2 kan ketemunya segini, ya kan. Itulah kalau kita beli dengan diskon 50% kan ketemunya akan 421 juta. Nah, tapi kenapa kok kita bisa membeli dengan harga 50 diskon 50%? Artinya dengan harga 421 juta ya, kita tuh bisa beli gitu loh. Bisa beli dengan harga yang murah gitu ya. Ya bisa membeli emas dalam jumlah yang sama-sama 1 kilo juga, yaitu 0,32 lot itu gitu, dengan harga 421 juta aja. Nggak perlu mengeluarkan uang 844 juta, cukup 422 juta sudah bisa kebeli gitu. Kenapa? Karena kita membelinya di pasar berjangka, di mana pasar berjangka itu
kita tidak perlu membeli full harga dari 0 ya, dari harga 0 sampai ke 18.800 itu. Karena apa? Karena kalau di pasar berjangka itu ada yang namanya leverage, daya ungkit. Artinya dengan dana yang tidak seberapa kita bisa membeli sesuatu dengan nilai yang berapa kali lipat lebih besar gitu loh. Mau 10 kali lipat, mau 100 kali lipat, karena kan ada leverage 1:100, berarti 100 kali lipat tuh kemampuan kita membelinya. Wah, kalau gitu kenapa harus diskon 50% aja? Kalau 50% kan berarti kita kemampuan membelinya 2 kali lipat doang kan. Kenapa kok cuma 2 kali lipat? Orang leverage-nya bisa 1:100, berarti kan bisa 100 kali lipat kalau 1:100. Kalau 1:1000 malah bisa 1000 kali lipat. Kenapa enggak membeli emas dengan harga diskon 1/1000 gitu kan? Kenapa kok cuma 1/2, 50%? Ya kembali lagi, karena harga emas ini kan bisa turun. Ketika turun itu, kalau dia harganya itu sampai turunnya itu melebihi dari dana yang kita miliki, ya, ekuitas yang kita masukkan, didepositkan, ya, itu habis MC gitu loh. Duit kita bisa habis, yang ratusan juta itu bisa habis. Jadi kita cukup menganggap bahwa walaupun ada leverage 1:100, kita menganggap bahwa kita cuma dapat dikasih leverage 1/2. Sebenarnya filosofinya itu aja, sederhana ya, gampang ya. Jadi karena kalau kita ngitung naik turunnya harga ya di pasar berjangka, itu kita nggak memasukkan unsur leverage sebenarnya. Oke, saya kembali ke Excel ya. Jadi gini, cara ngitung di pasar berjangka. Oke, saya kembali ke trading view aja ya. Saya pakai teks ya. Nah, cara menghitung di pasar berjangka. Kalau kita open, ya satu nih, kalau kita open, itu kita butuh, hitungannya adalah harga kali contract size dikalikan lot dikalikan leverage gitu. Tapi kalau harganya bergerak naik turun nih, berapa pip tadi, itu sebenarnya floating ya, berarti ya floating. Maka harga dikali contract size kali lot kali bukan dikalikan leverage-nya nggak dihitung. Bahkan harganya ini adalah harga dalam bentuk floatingan ya. Harganya floating berapa pip gitu. Bukan pip sih sebenarnya, harga floating lah ya, harga floating gitu. Jadi contohnya begini, kalau yang open ya, itu kan misalnya harganya 1.810 gitu kan ya. Iya. Dikalikan contract size-nya misalnya 100, dikalikan lotnya berapa? 0,32 kalau 1 kilo ya kan, kali leverage-nya adalah 1:100. Misalnya ini yang di luar sana kan banyak broker bagus-bagus yang kontrak size-nya itu kecil-kecil gitu, cuma 1:100 gitu kan. Jadi itu sebenarnya segini aja nih, kita hitung ya.
1810 dikalikan 100 dikalikan 0,32 dikalikan 1/100 berarti kan 0,01 berapa tuh? 579,2. Jadi enggak, kita tuh cuman 579,2 atau 580 lah ya. Kita cuma butuh $580 aja. Nih. Kita butuh cuma $580 aja sebenarnya untuk kita bisa membuka account di bertransaksi dengan lot size sebesar 0,32 ya. Itu kita cuma butuh $580 untuk opennya doang, untuk bisa membuka. Tetapi untuk bisa survive sampai harganya turun nih, harga floatingnya misalnya kan harga floatingnya berarti 0,01 dikali kontrak size 100 kali lotnya 0,32 tadi ya. Nah itu cuma segini, jadi leverage-nya udah nggak boleh dihitung lagi nih, udah nggak boleh dihitung lagi gitu. Oke ya, kita coba hitung 0,01 dikalikan 100 dikalikan 0,32 berapa tuh? Benar ya, 0,32 ya. Ya $0,32 kan. $32 ya kan. Sama nih dengan Excel yang saya yang ini. Nah, ini. Jadi kalau misalnya floatingnya tuh 1 pip, itu floatingnya tuh dalam dolarnya tuh 0,32. Sekarang kalau misalnya 1810 jadi 1811 gitu kan. Berarti kan $1 nih naiknya. Nah, kita tulis $1 itu berarti kita untungnya tuh $32,15 alias 466.000 rupiah. Jadi kalau minus juga sama, jadi minus 466.000 gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau dia floatingnya itu sampai separuhnya $905, which is itu adalah angka yang tidak mungkin tercapai. Asumsi kita tidak mungkin tercapai, sehingga kita ternyata membutuhkan dana sekian 421 juta gitu. Jadi ini oke lah ya. Kalau misalnya kita mentokin nih, masukin dana cuma $1.000 nih, kan $580. Oke lah, katakanlah saya misalnya $580 ya, $1.000 kan $580 aja udah cukup nih untuk bertransaksi gitu kan, untuk membeli emas gitu kan, $580. Tapi saya dananya cuma $580. Nah, sedangkan begitu turun 1 pip aja $0,32 sendiri, atau dia naik $1 aja dia sudah kena $32,15. Nah, berarti kalau misalnya berapa ya? 5 naik jadi $5 aja. Udah $160. Padahal kita tadi uangnya adalah $1.000. Misalnya kita modalnya modal $1.000 gitu ya. Modal $1.000 buka 0,32 lot, cukup, sama dengan cukup. Karena leverage 1/100. Tapi kalau misalnya leverage-nya tetap 1/100, tapi ternyata mengalami floating gitu ya. Floatingnya harganya naik, turun $5 aja. Itu udah sisa 106 dari 1000 dikurangi 580. Ya benar ya, 580 ya. Iya, 1000 dikurangi 580.
kan sisa 420 dolar. 420 dolar ternyata kalau harganya itu turun 5 dolar aja itu jadi 160,77, berarti ini turun lagi 160,77. Bayangin tinggal sisa segini. Apalagi kalau misalnya floatingnya turun 10 dolar misalnya. Lah, oleh sekarang 15 dolar aja lah ya, kita bikin yang ekstrim. Nah, berarti kan 1000 dikurangi 582 dikurangin berapa tuh? 482 minus 64 udah MC berarti. Berarti teman-teman ya, inilah disinilah letaknya leverage itu. Kita jangan dihitung, nggak dimasukkan dalam perhitungan untuk menghitung kekuatan modal kita. Artinya dengan kok menjawab pertanyaan tadi ya, kenapa kok kita nggak boleh, ya udah kenapa kok cuman setengah, cuman diskon 50%, kenapa nggak diskon 1/100 gitu kan? Kalau misalnya kita diberi leverage 1/100, kenapa nggak diskon 1/100 saja kan, 1% berarti kan? Berarti kan diskonnya 99% kan? Bisa nggak buka? Bisa open. Tapi turunnya harganya itu tuh ketika turun sekian dolar aja itu sudah bisa menghanguskan akun kita. Bisa dibayangkan ya. Jadi dengan kita beli nih ya, misalnya 1 kilogram nih 848 juta ya. Kan kalau kita hitungannya ya 848 juta ini kan kalau misalnya kita punya uang, kalau kita bagi 100 nih, misalnya kita dengan leverage 1/100. Nah, kan kita cukup punya uang 10 juta aja kan sebenarnya. Kalau hanya open, itu kalau hanya open saja, transaksi open. Tapi begitu harga dolarnya turun terus, nggak bisa, kesikat nih. Karena begitu turun nih ya, begitu turun berapa tadi, 15 dolar aja itu udah floating 6,9. Jadi kalau modalnya 10 juta ya kan, ini dikurangi segini, ini dikurangi ini, udah sisa 1,5, 6 juta. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya katakanlah 10 dolar aja deh, ini pun udah nggak cukup nih. Jadi kita nggak bisa emang. Jadi emang kalau Anda mau beli emas 1 kilo di pasar berjangka ya, Anda memang tidak perlu memiliki uang 844 juta. Tidak perlu dengan modal 844 juta. Tetapi nggak bisa terlalu kecil juga. Paling nggak Anda bisa dengan harga 422 juta. Dengan asumsi harga emas tidak pernah turun sampai melewati 50% dari harga sekarang. Itu aja syaratnya. Nah, itu aja sih penjelasan dari saya ya. Penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan ini cukup jelas ya buat teman-teman, dan bisa menjadi berkat ya buat teman-teman untuk coba apa ya namanya, kalau untuk mau lebih detail bisa beli buku ini, dan Anda bisa ya, ini bisa jadi starting point lah untuk Anda untuk mempelajari sebenarnya bagaimana sih kita bisa mendapatkan keuntungan dari pasar berjangka ya. Ternyata dengan pasar berjangka kita bisa membeli emas dengan harga yang sangat-sangat murah. 50% itu kan murah sekali ya. Tapi kita juga nggak mau ya membeli emas dengan harga
sampai 1/100 yang ternyata malah membuat habis-habisan gitu loh. Nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita dapat diskon 50%, itu kan kita bisa jadi tadinya mau beli 1 kilo bisa beli 2 kilo kan. Nah terus kalau misalnya dengan leverage per 100, 1/100, lalu kita mau beli dengan diskon 1%, terus kita mau beli jadinya bukan beli 1 kilo tapi beli 100 kilo gitu kan. Maunya begitu cepet kaya, tapi kenyataannya nggak bisa. Jadi memang ya kita hanya bisa membatasin sampai 50% aja udah cukup lah. 50% itu udah cukup. Kenapa? Ya kembali lagi karena itu hanya ini kita bisa melihat di Trading View itu jaraknya adalah seperti ini ya, sekitar 50%. Itu masih di harga turun yang wajar. Jadi itu nggak mungkin lah harga masuk sampai anjlok sampai 50%. Bukan nggak mungkin sih. Ini perhitungan ini ya, buku ini itu menceritakan perhitungan di mana harga emas itu bisa jadi anjlok hanya sampai nggak sampai turun sampai 50% dengan asumsi seperti itu. Itu artinya membeli emas dengan diskon 50%. Oke, bila Anda suka dengan pembahasan video saya ya, ikuti terus video-video saya ya. Jangan lupa subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Please klik like, share, dan bagikan ya ke teman-teman yang lain, dan kasih komentar atau pertanyaan silakan diajukan di komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.